Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali tentunya di channel YouTube saya, Jadul Gaul. Jadi dalam video kali ini saya ingin mengasih tahu kepada kalian atau ingin menunjukkan ke kalian tempat tinggal saya selama di Jepang. Jadi di Jepang sendiri itu kalau tempat sewa atau dalam bahasa Indonesia itu kontrakan, kos-kosan, mansion atau dan lainnya itu, kalau di Jepang itu dalam bahasa Jepangnya itu adalah apato. Akan tetapi juga ada yang mansion. Namun seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, bentuk bangunan yang saya tinggali sekarang ini lebih mirip ke kos-kosan menurut saya, atau lebih mirip ke kontrakan. Jadi ya bentuknya sederhana, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Menurut saya pribadi itu sangat sedang. Dan mudah-mudahan juga dalam video kali ini ada sedikit gambaran buat kalian khususnya yang akan bekerja di Jepang, baik itu yang nantinya menggunakan visa pekerja ataupun nantinya akan menjadi seorang pemagang seperti saya saat ini. Jadi setidaknya kalian kalau di Jepang nanti ataupun sebelum ke Jepang nanti sudah ada gambaran bagaimana sih tempat tinggal di Jepang itu seperti apa, bangunannya seperti dan bagaimana. Dan tentunya juga saya dalam video ini akan memperlihatkan bagian-bagian tempat tinggal saya, mulai dari pinggir, kamar, ruangan tamu, toilet dan lain-lain, dan fasilitasnya apa aja yang didapatkan selama saya berada di Jepang ini. Dan tentunya juga tempat tinggal saya tidak bisa dijadikan patokan saat nanti kalian sudah berada di Jepang. Mungkin saja kalian nanti bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih gede, yang lebih layak, ataupun juga bisa yang mungkin saja tidak pas dengan hati kalian. Tapi ya menurut saya pribadi lebih baik disyukuri. Karena kenapa? Karena rata-rata tempat tinggal di Jepang itu emang sangat nyaman, dan tentunya juga lingkungan juga enak sih, nyaman, aman, dan tentram tentunya. Oke, ikuti terus video saya. Saat ini saya sudah berada di luar tempat tinggal saya. Jadi saya akan menunjukkan terlebih dahulu tempat-tempat di sekitar tempat tinggal saya di Jepang. Oke, ikuti terus video saya. Ini di bagian pinggir tempat tinggal saya. Di situ ada nama tempat tinggal saya. Jadi kalau di Jepang sendiri itu setiap kosan atau setiap kontrakan, setiap mansion atau apartemen itu pasti ada namanya ya. Tuh bisa kalian lihat. Karena kenapa? Karena kalau setiap ada apa-apa itu di Jepang itu masih menggunakan kotak pos, dan itu juga di kamar saya itu ada nomornya. Jadi ini di tempat bagian pinggirnya itu ada sepeda. Ini merupakan sepeda dari pekerja. Karena rata-rata pekerja di sini itu menggunakan sepeda. Ini belakang dari tempat tinggal saya kalau diambil dari kamera dari belakang. Kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini, dan tentunya juga di Jepang juga berdampingan langsung dengan rumah-rumah warga. Akan tetapi kalau di Jepang sendiri itu ada juga yang tidak boleh berisik, itu sangat mengganggu karena tetangga akan gampang marah. Kebetulan di tempat tinggal saya agak ada toleransi. Jadi walaupun agak sedikit berisik, tetangga tidak akan mempermasalahkan. Nah, di sana juga masih ada kosan. Saya akan memperlihatkan bagian luarnya. Jadi seperti ini juga masih dekat tempat tinggal saya, hanya punya 2 lantai. Akan tetapi tipe-tipe kontrakan di Jepang juga banyak, ada yang sampai 10, 12 dan seterusnya. Termasuk bagus gak sih? Kan tadi saya udah memperlihatkan
situasi di luar di dekat tempat tinggal saya seperti apa. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan di bagian dalam dan bagian yang lainnya. Ikuti terus video saya. Ini di bagian depan. Jadi di situ ada beberapa pintu. Kebetulan saya berjajaran itu ada sekitar 4 pintu. Dan kebetulan ini tempat tinggal saya. Ya udah, kita akan melihat ke dalamnya. Ini yang pertama, kalau masuk ke tempat kosan di Jepang itu pasti akan langsung terhubung dengan dapur. Emang yang pertama itu akan lebih masuk ke sini. Nah, ini sedikit gambaran dapur di tempat tinggal saya, sedikit berantakan, maaf. Karena biasanya saya itu dan teman-teman itu membersihkan tempat tinggal ini sekitar seminggu sekali setiap hari libur. Tapi ini lumayan bersih. Ini ada kulkas, ini memang udah disediakan dari perusahaan. Ada lemari makanan, ada kipas angin. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini juga ada meja makan, ada tempat penanak nasi dan lain-lain. Ada mesin cuci juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Lumayan besar sih dapur di tempat tinggal saya. Nah, ini kenapa banyak kardus di sini? Ini tuh emang kardus belanja. Jadi kalau setiap belanja itu lebih enak memakai kardus daripada pakai kresek. Dan juga berhubung di sini ada hari buang sampah, jadi tumpuk dulu sampai hari pembuangan kardus bisa kita buang. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nah, tadi saya udah memperlihatkan bagian dapur di tempat tinggal saya. Sekarang saya akan memperlihatkan kamar di tempat tinggal saya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau kasurnya agak berantakan, belum saya bersihkan. Di sini hanya tersedia satu AC. Nanti saya akan sambil ke tempat sebelahnya. Saya juga tidak terlalu banyak menyimpan barang-barang, hanya barang-barang saya. Jadi seperti ini gambarannya. Untuk satu orang dan 2 orang ini cukup sangat luas sih menurut saya. Nah, ini kamar teman saya, juga sama seperti ini. Ini hanya gambaran saja ya minasang. Jadi hanya perkirakan kurang lebih tempat tinggal di Jepang itu seperti ini. Luasnya cukup gede sih menurut saya, cukup untuk 1 orang dan 2 orang. Ini sangat bagus juga. Jadi menurut saya tempat tinggal di Jepang itu sangat bagus sih. Dan tentunya juga nyaman. Jadi kurang lebih seperti ini ya tempat tinggal di Jepang. Jadi kalau apatonya yang agak besar dikit seperti ini ada 3 ruangan. Namun tidak sedikit, banyak juga teman-teman saya itu yang ada yang tempat tinggalnya itu hanya untuk cukup 2 orang saja, dan itu sangat kecil. Ya, menurut saya sangat bagus sih, dan saya selama ini nyaman-nyaman aja tinggal di kontrakan di Jepang. Nah, ini untuk toiletnya. Jadi asal kalian tahu ya, kalau di Jepang itu toilet itu bisa dengan kamar mandi. Jadi rata-rata toilet di Jepang itu kering, jadi hanya menggunakan tisu seperti ini. Bersih juga sih. Dan saya sampai saat ini juga nyaman-nyaman aja. Dan yang terakhir ini dia kamar mandi. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, kamar mandi dan toilet di Jepang itu misah. Jadi kamar mandi sendiri, toilet sendiri. Ya kurang lebih seperti ini juga. Lumayan besar. Ini tidak kuning ya, ini hanya efek dari lampu toilet itu sendiri warna kuning, jadi agak terlihat lebih kotor. Namun aslinya ini bersih kok, karena setiap seminggu sekali saya membersihkannya. Nah,
Jadi kan tadi saya sudah mereview tempat tinggal saya selama di Jepang, bagaimana dan seperti apa. Dari mulai bagian luar, bagian dalam, kamar, toilet, dan kamar mandinya sudah saya lihatkan. Semoga bisa menjadi gambaran buat kalian yang nantinya akan bekerja ke Jepang, baik itu memakai visa pekerja, visa keturunan, dan lain-lain. Semoga menjadi gambaran jika kalian belum mengetahui bentuk kontrakan atau tempat tinggal di Jepang itu seperti apa dan bagaimana. Dan tadi juga saya di awal sudah bilang, jadi tempat tinggal saya itu tidak bisa dijadikan tolak ukur atau tidak bisa dijadikan patokan tempat tinggal kalian di Jepang nantinya. Mungkin itu saja video saya kali ini, dan jangan lupa terus saksikan video saya yang lainnya. Yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.